Saya sebagai pemateri pertama akan bahas tentang teknik menulis. Karena karya ilmiah jenis manapun ditulis 2 spasi kecuali kutipan yang panjang lebih dari 5 baris. Kutipan yang panjangnya dari 5 baris diketik 1 spasi, sedangkan yang kurang dari 5 baris diketik 2 spasi, dan dimasukkan dalam teks biasa dengan memakai tanda petik pada awal dan pada akhir kutipan. Pengetikan diatur sedemikian rupa agar diperoleh hasil ketikan 4 cm dari pinggir kanan dan atas, dan 3 cm dari pinggir kiri dan bawah. Nomor halaman ditempatkan pada bagian atas sebelah kanan, kecuali halaman untuk bab baru ditempatkan di tengah bagian bawah. Nomor halaman untuk bagian awal seperti halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel menggunakan huruf Romawi kecil ditempatkan di tengah bagian bawah. Daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad nama pengarangnya, penulisnya, harap lengkap, yakni nama pengarang, judul karangan, nama penerbit, tempat diterbitkan, dan tahun penerbit. Nama pengarang orang Indonesia ditulis sebagaimana biasa, sedangkan pengarang asing namanya dibalikan. Misalnya nama asli Harold Alberti ditulis menjadi Alberti Harold. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nulandari. Di sini saya sebagai materi kedua yang akan menjelaskan tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah, yang mana notasi ilmiah tersebut digunakan untuk menulis kutipan. Dan ada 2 cara yang bisa kita gunakan untuk menulis kutipan. Yang pertama yaitu dengan catatan kaki, yang mana yang biasa kita sebut dengan footnote. Dan setiap footnote tersebut ada di bawah lembar atau akhir dari karangan tulis ilmiah tersebut, baik makalah, tesis, skripsi, artikel, dan karya-karya tulis ilmiah lainnya. Catatan kaki harus ditulis lengkap, yaitu dengan nama pengarangnya, judul buku, kota terbit, nama penerbit, tahun, serta nomor. Dan cara yang kedua yaitu tanpa catatan kaki, karena tidak semua yang dimuat dalam karya tulis ilmiah harus ada catatan kaki. Akan tetapi ada pada akhir kutipan karya tulis ilmiah tersebut yang disertakan keterangan, yang mana bisa kita sebut dengan endnote atau catatan akhir. Cara penulisan endnote itu hanya cukup dengan nama pengarang, tahun penerbit, dan halaman. Beda dengan cara penulisannya footnote. Jika footnote lengkap, jika endnote hanya nama pengarang, tahun terbitan, dan halaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknik Kepenulisan Karya Ilmiah beserta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat taufik beserta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat pertolongan beliaulah kita bisa terangkis dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Langsung saja, di sini nama saya Fitriatus Soleha. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai kutipan langsung beserta jenis-jenisnya. Kutipan langsung di sini adalah suatu bentuk kutipan yang dimana kutipan tersebut menyalin langsung dari sumber aslinya tanpa melakukan suatu perubahan apapun dalam bentuk penulisannya, karena sesuai dengan cirinya, di mana kutipan ini tidak mengalami suatu perubahan kalimat apapun dari sumber asalnya. Ketika kita menulis kutipan, kita juga perlu mencantumkan sumber asal kutipan yang kita tulis ini, yang biasanya itu dicantumkan di awal ataupun di akhir kalimat. Jenis kutipan langsung di sini terbagi menjadi 2.
ada kutipan langsung panjang dan juga ada kutipan langsung pendek. Di mana kutipan langsung panjang di sini adalah suatu kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata, dan kutipan ini biasanya memakan 3 baris dari satu paragraf. Sedangkan kutipan langsung pendek ini memiliki jumlah kata di bawah 40 dan juga jumlah biasanya itu tidak mencapai 3 baris. Dan pada kutipan langsung pendek ini kata yang dimasukkan dalam kutipan menjadi bagian atau kelanjutan dari tulisan penulis. Berbeda dengan kalimat langsung panjang yang harus menjadi satu paragraf, pada kutipan langsung pendek ini tidak perlu menjadi paragraf baru, cukup disertai dengan tanda koma 2 di bagian atas sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamidur Rahman, kelas PAIC. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang kutipan tidak langsung, yang mana secara definisi jenis kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengizinkan kita untuk mengubah isi dari kutipan tanpa menghilangkan esensi. Kita mengutip dari salah satu buku, kemudian kita katakan, kemudian kita tulis dalam proposal kita, dalam makalah kita, dalam jurnal kita. Kita hanya bisa mengubah kata-katanya, kita hanya bisa mengubah kalimatnya, namun tidak bisa mengubah daripada esensinya, seperti itu. Semisal dijelaskan dalam buku Tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita kutip dari buku Tauhid itu, kita jelaskan di makalah yang kita tulis, di jurnal yang kita tulis, bahwasanya kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Itu merupakan kutipan tidak langsung yang di buku dituliskan tidak ada Tuhan selain Allah, sedangkan yang kita tulis dalam makalah kita, dalam jurnal kita tidak boleh menuhankan Tuhan selain Allah, seperti itu. Kemudian yang harus saya jelaskan adalah kutipan yang sebagian dihilangkan. Kutipan yang sebagian dihilangkan seperti contohnya kata-kata dalam kalimat yang dibuang. Gantilah kata-kata yang dibuang dengan titik 3. Artinya semisal ada kata yang kita buang dalam suatu kalimat, itu kita ganti dengan titik 3, seperti itu. Dan juga jika ada kalimat yang dihubungkan, maka kalimat yang dibuang diganti dengan 4 titik. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, karena sekarang masih momen Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk penjelasan yang nomor 2 tidak begitu saya pahami. Mohon penjelasannya untuk rekan-rekan sekalian dan untuk ibu pengampu di mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.